Inilah kisah Judy, maskot angkatan laut kerajaan Inggris. Judy adalah anjing ras pointer putih yang lahir di kandang anjing di Shanghai pada tahun 1936. Letnan Komandan J. Waldegrave dan Kepala Petty Officer Charles Jeffrey dari kapal perang kelas serangga Angkatan Laut Kerajaan membeli Judy. Akhirnya Judy menjadi maskot Gnet pada musim gugur tahun 1936. Biasanya seekor hewan peliharaan dipelihara oleh unit militer hanya untuk keperluan seremonial atau sebagai representasi abstrak dari unit tersebut. Anjing memiliki indera penciuman yang kuat dengan jangkauan pendengaran 40 hingga 60 ribu Hz. Anjing dapat mendeteksi suara jauh melampaui batas atas spektrum pendengaran manusia. Pantas saja Judy dikenal sering menunjukkan pendekatan pesawat Jepang jauh sebelum para awak manusia dapat mendengarnya, dan terus menggonggong bila ada pesawat terbang rendah. Sebagian awak Gnet termasuk Judy dipindahkan ke kapal perang sungai kelas capung Grasshopper pada tahun 1939. Selama pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1939, Grasshopper dan kapal perang lainnya dikerahkan ke pangkalan Inggris di Singapura. Juga di sepanjang pantai Malaya pada tahun 1942 untuk melindungi pasukan yang mundur di sana dan melakukan evakuasi. Ketika kapal-kapal itu sedang menuju Pulau Singkep di Hindia Belanda, kapal Grasshopper diserang dengan 3 bom sebelum serangan udara selesai. Awak kapal telah diperintahkan untuk meninggalkan kapal dan mereka pergi ke pantai sebuah pulau dengan perahu kecil. Judy ada di bawah geladak dan kru tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Petugas George dikirim kembali ke kapal Grasshopper dan dia menemukan Judy terjebak di bawah deretan loker. Situasinya mengerikan tanpa air, lalu Judy menggali dan menemukan mata air tawar. Judy pun dianggap dapat menyelamatkan nyawa awak kapal yang karam. Setelah beberapa hari, Judy bersama dengan orang-orang yang selamat lainnya melakukan perjalanan ke Sumatera dengan kapal layar kuno Tiongkok. Dari sana, mereka diharapkan bisa melakukan perjalanan ke Sri Lanka dengan sisa pasukan Inggris. Namun, kapal mereka terjebak di sistem sungai yang sempit, dan mereka terpaksa melakukan perjalanan lintas alam sejauh 200 mil. Mereka tiba di Padang setelah 5 minggu, tetapi ketinggalan kapal terakhir yang mengambil bagian dalam proses evakuasi. Jepang tiba dan menahan kru termasuk Judy sebagai tawanan perang, lalu dikirim ke kamp tawanan perang di Medan, Sumatera Utara. Leading Aircraftman LAC Frank William mengadopsi Judy di kamp tawanan perang. William bisa mendapatkan jatah nasi harian dalam jumlah kecil dan membagikannya dengan anjing itu. Judy sering menggeram dan membentak para penjaga, tetapi William menyelamatkan anjing itu dari penjaga penjara. William menyelamatkan nyawa Judy dengan menjanjikan salah satu anak anjing Judy di masa depan kepada komandan rumah tawanan perang. Judy juga akan memberitahu para tahanan bila setiap penjaga Jepang mendekat ular, kalajengking, atau hewan lainnya. Pada tahun 1944, para tawanan perang dipindahkan ke Singapura dengan menggunakan kapal. Tetapi anjing tidak diizinkan naik. Selama menaiki kapal, dia membawa Judy di dalam karung dan menyandang karung di punggungnya.
Tapi kapal ditorpedo pada 26 Januari 1944. William mendorong Judy keluar dari jendela kapal untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. William juga melanjutkan pelariannya sendiri, tapi akhirnya ditangkap kembali dan dikirim ke kamp penjara baru. Di sana dia mendengar cerita tentang seekor anjing yang telah membantu menyelamatkan banyak orang yang tenggelam. William berharap itu Judy dan dia benar. Dia bertemu kembali dengan Judy di camp. Tentara Jepang akhirnya menghukum mati Judy, tetapi dia berhasil bersembunyi di hutan selama 2 hari sampai sekutu tiba. Setelah perang usai, Judy dan William kembali ke Inggris. Keduanya dianugerahi medali penghargaan.